Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Cahyo Eko Saputra dengan NIM 7311413. Di sini saya mewakili kelompok 3. Di sini kita akan belajar manajemen piutang dengan metode analisa umur piutang. Yang pertama kita akan menghitung lewat hari, yaitu dengan rumus sama dengan kurung buka 0 titik koma hari tanggal perhitungan piutang. Terus kita blok terlebih dahulu dengan Fn F4, kemudian dikurangi 30 dikurangi tanggal transaksi, terus kurung tutup. Habis itu kita blok ke bawah. Selanjutnya kita akan menghitung yang belum jatuh tempo dengan rumus sama dengan if kurung buka lewat hari terus kurang dari 1 titik koma saldo piutang titik koma 0 kurung tutup. Habis itu kita blok ke bawah. Selanjutnya kita akan menghitung lewat hari untuk hari 1 sampai hari ke-30, yaitu dengan rumus sama dengan if kurung buka n kurung buka untuk lewat hari lebih dari 0 titik koma lewat dari kurang dari 31 kurung tutup titik koma saldo piutang titik koma 0. Habis itu kurung tutup. Selanjutnya kita blok ke bawah. Selanjutnya untuk menghitung lewat hari ke hari 31 sampai ke hari ke-60, itu dengan rumus sama dengan if kurung buka n kurung buka lewat hari lebih dari 30 hari titik koma lewat dari kurang dari 61 hari kurung tutup titik koma saldo piutang titik koma 0. Setelah itu kita blok ke bawah. Selanjutnya kita akan menghitung untuk lewat hari ke-61 sampai ke 90, yaitu dengan rumus sama dengan if kurung buka n kurung buka lewat hari lebih dari 60 titik koma lewat dari kurang dari 91 kurung tutup saldo piutang saldo
titik koma, oh iya, saldo piutang terus titik koma 0 kurung tutup. Setelah itu kita blok ke bawah. Selanjutnya kita akan menghitung yang untuk lewat lebih dari 30 hari, 90 hari. Itu sama dengan if untuk ini lewat harinya, lewat hari lebih dari 90 hari, titik koma, saldo piutang, titik koma, 0, itu kurung tutup. Setelah itu kita blok ke bawah. Oke, sebelumnya kita buat ini dulu menuju dengan rupiah ya. Nah ini kita bisa kurangi dulu koma di belakang nolnya. Setelah itu kita akan hitung sum di sini, sum untuk lewat hari, jumlah total untuk lewat semua harinya. Yang pertama itu sama dengan sum kurung buka, kita blok dari sini sampai bawah, sampai ini dari PT Abadi sampai PT Jaya, terus kurung tutup sama dengan ya. Setelah itu kita bisa blok sampai sini. Selanjutnya kita menghitung persen dari total piutang, itu sama dengan bentar sini, sama dengan selanjutnya kita akan menghitung jumlah dari semua uang tersebut, yaitu dengan sini, yaitu dengan sama dengan sum kurung buka, blok dari sini sampai bawah, kurung tutup sama dengan. Habis itu kita untuk mengetahui untuk lewat dari 100 sampai 30, 30 sampai 60, 61 sampai 90 dan lebih dari 90 hari, kita bisa blok langsung dari sini dan ketemu hasilnya. Selanjutnya untuk hitung persen dari total piutang, yaitu sama dengan jumlah ini per jumlah ini, tapi kita blok terlebih dahulu dengan Fn4 atau F4 saja, dan diketahui 0,075 dari total jumlah piutang. Untuk mengetahui selanjutnya kita bisa blok langsung dan hasilnya ini. Selanjutnya untuk mengetahui cadangan kerugian, itu dengan sama dengan E18 ini dikali E20 sama dengan ini. Jadi cadangan kerugian yang belum jatuh tempo yaitu 300.000. Untuk mengetahui yang selanjutnya kita bisa blok langsung.
dan ditemukan. Bentar. Kita bisa menghilangkan 0, di belakang koma 0 di belakang koma ya. Untuk persen ini bisa dijadikan persen terlebih dahulu. Sini. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Fadilah dengan NIM 7311421361 akan menjelaskan tentang penjualan tanpa diskon. Jadi di sini ada manfaat peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan. Kita tulis saja dengan rumus sama dengan buka kurung penjualan dianggarkan minus penjualan tunai rata-rata per tahun, tutup kurung, bintang, profit margin, dan ketemu hasilnya. Oke, di sini ada pengorbanan, perputaran piutang, perputaran piutang. Nah, kita tulis saja rumusnya sama dengan 360 garis miring syarat penjualan, akan ketemu hasilnya 6, dan ada rata piutang. Tulis saja rumusnya penjualan dianggarkan garis miring perputaran piutang, dan dana pembiayaan piutang. Kita tulis saja rumusnya sama dengan buka kurung 1 minus profit margin, tutup kurung, bintang, rata-rata piutang. Ketemu hasilnya beban dana tambahan piutang. Kita tulis saja rumusnya biaya dana bintang dana pembiayaan piutang, akan ketemu hasilnya. Lalu di sini ada tambahan manfaat bersih dengan rumus sama dengan peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan minus biaya dana, ketemu hasilnya 10. Dan terakhir ada kesimpulan. Kita tulis saja rumusnya sama dengan if buka kurung tambahan manfaat bersih lebih besar 0 dari 0, koma tanda petik kebijakan layak dipertimbangkan, petik lagi, koma, petik lagi, kebijakan tidak layak dipertimbangkan, tanda petik, tutup kurung. Ya, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan rumus-rumus penjualan kredit dengan diskon. Sebelumnya teman-teman harus memastikan ini sudah diubah ke akunting
lalu ini persentase, ini kalau kalian pakai titik bisa diubah ke pakai koma, lalu ini kita format cell ya, lalu kita custom, lalu pilih yang ini, lalu spasi, petik 2 hari, petik 2 lagi. Oke, lalu ini persentase, ini dan ini persentase juga. Nah, langsung saja kita ke rumus rata-rata periode pembayaran piutang. Rumusnya yaitu sama dengan buka periode diskon bintang perkiraan bayar dalam periode diskon, lalu tutup, lalu plus ditambah buka jatuh tempo bintang perkiraan bayar di luar periode, lalu kurung, lalu untuk rumus perputaran piutang, rumusnya sama dengan 365 garis miring rata-rata periode pembayaran piutang, lalu enter. Nah, di sini kita custom juga ya, di format cell ke custom, lalu pilih yang ini lagi, spasi, tanda petik 2 kali, tanda petik 2 lagi. Nah, lalu rumus rata-rata piutang sama dengan penjualan dianggarkan per perputaran piutang, lalu enter. Lalu dana untuk membiayai piutang sama dengan kurung buka 1 min profit margin, tutup, lalu bintang rata-rata piutang, lalu enter. Nah, penurunan biaya dana sama dengan buka rata-rata piutang dikurang dana untuk membiayai piutang, tutup, lalu bintang biaya dana, lalu enter. Lalu lanjut ke diskon yang dimanfaatkan konsumen sama dengan diskon bintang perkiraan membayar dalam periode diskon bintang penjualan dianggarkan, enter. Lalu untuk manfaat bersih, rumusnya sama dengan penurunan biaya dana dikurang diskon yang dimanfaatkan konsumen, enter. Nah, untuk kesimpulan rumusnya sama dengan if buka manfaat bersih lebih besar dari 0, tanda petik 2 kebijakan layak dipertimbangkan, tanda petik 2, lalu koma, tanda petik 2 lagi, kebijakan tidak layak dipertimbangkan, tanda petik 2, lalu kita kurung. Dan hasilnya gini ya guys, untuk di Excel saya begini, mungkin di komputer kalian bisa, saya juga tidak tahu, sudah berulang-ulang mencoba begini ya. Sekian dari kelompok saya untuk tutorialnya, terima kasih atas perhatiannya dan sekian, terima kasih.